Pak Solihin Maulana, assalamualaikum ya Kiai. Saya sering lihat di YouTube Gus Bah itu masih cium tangan Habib yang lebih miris lagi. Habibnya Habib muda. Mohon pencerahannya Kiai. Semoga Kiai sehat, banyak rezekinya. Amin. Matur suwun Pak Solihin Maulana. Gus Bah itu harus memiliki kitab Al-Baha. Nah ini loh. Pengumuman untuk Gus Bah nanti bisa melihat di haizin.com yang kami sertakan di link deskripsi di bawah video kami. Tarikh Al-Baha Gus Bahauddin Nur Salim harus wajib memiliki tarikh ini. Seperti nama panjenengan. Bahauddin itu kebanggaan agama. Agama Islam ini akan bangga memiliki ulama yang seperti Anda. Gus Bah harus memiliki kitab Al-Baha. Nah, harusnya. Dan di antara kawan-kawan kita ada yang bertanya tentang makam wali yang ada di Ngetos Nganjuk, suruh untuk membahas sekalian karena kemarin kami membahas jin putri yang bernama Faridatul Jannah atau Farida dari Kediri Ngadiluwih itu ya, ini nyetrum ke Nganjuk ternyata. Ada yang meminta kawan-kawan dari sana untuk memastikan apakah makam Syekh Malik Al-Atos itu benar-benar ada. Saya sampaikan sebelum menanggapi tulisan panjenengan semua bahwa Syekh Malik Al-Atos itu benar makam, tetapi bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umas Cerdas Official ini. Dan tanpa berpanjang lebar, mari kita simak videonya. Dan di antara kawan-kawan kita ada yang bertanya tentang makam wali yang ada di Ngetos Nganjuk, suruh untuk membahas sekalian karena kemarin kami membahas jin putri yang bernama Faridatul Jannah atau Farida dari Kediri Ngadiluwih itu ya, ini nyetrum ke Nganjuk ternyata. Ada yang meminta kawan-kawan dari sana untuk memastikan apakah makam Syekh Malik Al-Atos itu benar-benar ada. Saya sampaikan sebelum menanggapi tulisan panjenengan semua bahwa Syekh Malik Al-Atos itu benar makam, tetapi bukan Al-Atos. Bukan Al-Atos. Al-Atos itu gawe-gaweannya sendiri orang-orang yang tidak memiliki referensi sejarah. Hilangkan saja Al-Atosnya itu. Karena marga Al-Atos itu Ba'alawi. Al-Atos itu Ba'alawi, sama seperti kalau tulisan Latin atau gampangannya itu Alatas. Alatas, Alwi Alatas, Muhsin Alatas itu loh. Tapi tulisannya itu pakai to, bukan pakai ta. Al-Atos, ada tasdidnya toknya itu, dan toknya itu panjang. Al-Atos itu. Gitu. Terus akhirnya kenapa Syekh Malik ditambahi Al-Atos? Nggak usah, nggak ada hubungannya. Syekh Malik itu ada sejarahnya memang, termasuk masih memiliki hubungan darah dengan Syekh Jamaluddin atau Said Jamaluddin Al-Akbar atau Jumadil Kubro yang ada di Trowulan. Ada hubungannya ya, antara tahun 1481-an menjelang keruntuhan kerajaan Majapahit, berdirinya kerajaan Islam Demak. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini dekat dengan Candi Ngetos. Candi Ngetos. Nah, ini yang perlu pelajari lagi, dicari informasinya oleh ahli sejarah yang ada di Nganjuk khususnya, bahwa Ngetos itu bukan Al-Atos. Kenapa? Wah, kecamatan Ngetos 17 km sebelah selatannya kota Nganjuk, Tanjung Sari. Akhirnya Syekh Malik Al-Ngetos. Jadi Al-Atos apa hubungannya? Ini namanya otak-atik gatuk-matuk kawan. Pernah 3 tahun 4 tahun yang lalu itu ada silsilah dipasang sampai ya Imam Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah Alwi, Muhammad Alwi, Ali Kholik Kisam, Ali
Muhammad Shokib Mirbat, Ali, terus Muhammad Al-Fakih Muqaddam itu. Tapi sekarang agak takut, 2 atau 3 tahun yang lalu itu dihilangkan. Cuma sampai pada atasnya saja, diputel. Dan malah tembak lucu, nggak masuk akal, nggak bener itu. Jangan percaya. Sebenarnya ulama-ulama yang ada, yang dimakamkan di sekitar Syekh Malik, bukan Alatos, Syekh Malik ngetos itu aja. Bukan Alatos, itu sejak pada Mataram Islam. Mataram Islam. Jadi ngetos dijadikan Alatos itu jelas nggak matuk. Ngetos itu di sana itu dulu banyak pohon ketos namanya. Ini yang tidak banyak dipahami oleh budayawan, sejarawan yang ada di Nganjuk sendiri. Pohon ketos itu pohon yang disukai oleh makhluk halus. Di antaranya adalah tuyul-tuyul itu. Ya, itu pohon ketos namanya. Pohon ketos berada di wilayah negeri atas angin karena lereng Gunung Wilis sebelah selatan kota Anjuk Ladang itu kan kota angin ya. Angin, nah atas ngatas angin banyak pohon ketosnya. Sampai sekarang yang ada pohon ketos itu di Klaten juga ada. Banyak pohon ketos. Nanti jenengan searching di Google bentuknya seperti apa. Ada buahnya juga, buah ketos. Akhirnya di negeri ngatas angin banyak pohon ngetos, banyak buah ngetosnya, dimakan enak. Yang akhirnya seiring perkembangan zaman akhirnya dinamai sebuah wilayah desa lalu jadi kecamatan, namanya Kecamatan Ngetos. Ngetos bukan ingetor atos bukan, tapi ngetos itu nama dari pohon ngetos, ketos akhirnya jadi ngetos, bukan al-atos. Nanti diakui yang mendirikan wilayah Kecamatan Ngetos adalah Habib ya Malik Al-Atos Ba'alawi. Ba'alawi itu Nganjuk semua itu adalah duriahnya Habaib Ba'alawi semuanya. Nah, ini tanggapan sementara dari saya. Tolong nanti buat PR semua sejarawan budayawan yang ada di Tanjung Sari, Anjuk Landang, Tajum. Ya dulunya ya Tajung artinya. Tapi cuma banyak pohon ngetosnya itu. Akhirnya menjadi Kecamatan Ngetos, Kabupaten Mangan lan Ngunjuk ya. Nganjuk Anjuk Ladang yang ada di bekas peninggalannya Mbu Sindok yang ada di sana. Demikian mukadimah ini kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membacakan tulisan panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan panjenengan diselamatkan oleh admin, dikirim ke WA saya supaya bisa dibaca karena untuk menghindari orang-orang yang jahat perilakunya. Cantika Hana siap, Bu Cantika Hana nggih matur suwun. Pak Adi Sulaiman siap menyimak dari Mojokerto. Pak Kiai Nurihya nggih monggo Pak Adi Sulaiman, salam takdim buat kawan-kawan yang ada di Mojokerto nggih. Mojo buah yang pahit rasanya ya, wilwotikto kerto sing ono ajine regone. Akhirnya di daerah sana banyak daerah desa kelurahan yang dimulai dari nama-nama Mojo itu. Mojo Pahit, Mojo Agung, Mojo Legi, Mojo Warno, Mojo Tirto, Mojo Kelanggru, Mojo banyak mojonya, Mojo Kerto nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, kalau NU dan RI ini enggak ada poroh habaib, apa NU dan NKRI hancur? Wah, enggak. Justru NKRI dan NU kalau tidak ada Habibnya itu malah berdiri tegak, okay? Berdiri tegak, aman, nyaman, damai, sentosa tanpa gangguan mereka. Okay? Pak Ilyas Bakri. Okay? Jadi kok Kiai NU podo takut kualat Habib iki dasare apa? Orang duwe dasar blas Pak Ilyas Bakri. Dasare adalah cuma husnudzon saja. Padahal husnudzon itu banyak jatuh dalam dosa kesalahan. Tergantung permasalahan ya. Kalau permasalahan sejarah, pembodohan, penipuan, ya jangan husnudzon.
Harus waspada, cari sumber referensinya. Begitu Bu Zainzeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya karya Kiai Imad sudah 2 saya baca, sangat menambah ilmu dan wawasan. Buku Keabsahan Nasabah Alawi saya baru mulai baca tapi bikin puyeng. Nanti jenengan baca ini puyeng Bu Zainzeta. Saya juga puyeng kok. Puyeng saya kok bisa loh ya. Kok nggak malu nanti kalau diperiksa itu. Kadang-kadang saya berpikir ya, 8 orang yang katanya hebat duduk satu komplot ya, syuhada itu ya komplotan ya, geng bahasa kasarannya itu, kerjasama membuat buku setebal 566 halaman sak pengantarnya, ya tetap saja salah. Masya Allah, itu sudah di ISBN juga ya, sudah diedarkan juga, memalukan. Nah, keilmuan abad sekarang ini. Buku Keabsahan mulai dibaca tapi bikin puyeng. Isinya seperti ngelantur, kayak orang ngimpi. Bikin malas untuk lanjut baca. Tidak hanya isi bukunya, tapi di prolognya, di kata pengantarnya seperti yang tadi saya bacakan Abuya Abdullah Mukhtar itu tadi ya. Ngelantur. Imam Ahmad Al-Muhajir wafat 119 Hijriah itu dari mana? Imam Ubaidillah itu wafat 373 Hijriah itu kok Isa itu referensinya dari mana? Buat-buat sendiri, ngarang-ngarang sendiri itu, ngawur itu. Takutlah akan meninggalkan jejak dosa. Pak Yai Abdullah termasuk ya diantaranya Gus Najih Maimun yang di sini Kiai Haji Maimun Usman benar menanggapi Gus Najih Maimun itu sangat panjang. Gus Najih Maimun itu juga termasuk orang yang tidak gampang menerima kebenaran sebenarnya. Panjang ini beliau menanggapinya, saya sudah baca panjang. Termasuk diantaranya Kiai Haji Maimun Usman mengatakan ke Buya Qurtubi Jailani dengan tidak menyebutkan buyanya. Gantian, ini namanya hukum karma ya. Kalau menyebutkan Kiai Haji Maimun Usman tidak ada kiainya, ya pokoknya imat gitu aja. Yo gantian Kiai Maimun Usman yang menyebutkan Qurtubi. Ya mohon maaf, ini sebenarnya ya, ini kalau standar ilmiah nggak apa-apa, nggak menyebutkan gelar di awalnya, di akhirnya, atau lakop julukannya, itu nggak apa-apa. Ini dalam standar ilmiah kok, memang begitu bisa cerita. Kang Sodikin, piagam Madinah dan piagam Jakarta lebih tinggi daripada khilafah yang diinginkan Kang Mas Rizik Syihab. Apakah piagam Madinah dan piagam Jakarta bisa dibawa ke PBB Pak Kiai? Ada masanya. Setiap masa berbeda, baik manusianya ataupun zamannya. Kebutuhan di zaman itu tidak sama seperti kebutuhan zaman sekarang. Masalah piagam-piagam sekarang itu lebih baik kita dalam rangka membina persatuan umat Islam, kita kembalikan ke piagam Amman Yordania. Amman ibu kota Yordania. Tahun 2005. Bahwa umat Islam itu tidak boleh saling mengkafirkan, bermusuhan, saling membunuh satu sama lainnya. Tetap diadakan diskusi, dialog yang beretika. Itu piagam Amman Yordania 2005 Kang Sodikin. Kalau masalah piagam Madinah manfaah maslahahnya yang berisi risalah membawa manfaat itu kita laksanakan sekarang ini nggak apa-apa. Tapi kalau dalam lingkup satu negara ya, ini masih perlu ada data pendukungnya yang lebih luas jangkauannya, karena kita ini juga melindungi masalahnya piagam Madinah itu yang melindungi semua umat manusia, tidak boleh melanggar hak asasinya. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu kan sering saya sampaikan, dunia ini masih layak dihuni oleh seluruh umat manusia yang ada. Islam itu sangat toleran ajarannya, toleransi terhadap semuanya. Bahkan ketika saya menyampaikan ayat walladzina amanu yang menerangkan tentang setiap orang yang beriman ya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, Nasrani dan Sabi'i
asalkan dia beriman, percaya akan adanya Tuhan semesta alam dan akan adanya kehidupan setelah kematian, maka tidak ada rasa ketakutan dalam hidupnya dan juga tidak perlu merasakan kegundahan dalam hati, perasaannya, pikirannya, sekaligus semua sepak terjang kehidupannya. Fala khaufun alaihim hum yahzanun. Jadi ini bagian daripada ayat toleransi yang paling tinggi yang dimaktub dalam surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi sering saya sampaikan, tapi kebanyakan kalangan pesantren yang masih belum open minded ya menghujat saya, wong non muslim wong kafir kok mlebu swarga lah ya. Nah nanti kita tanggapi terus ya, tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ya. Karena Islam ini nanti akan menjadi mercusuar, menjadi panutan semua agama yang ada, karena Islam itu agama yang paling ilmiah di muka bumi ini, asalkan penyampaiannya itu dan tidak memberatkan umat manusia. Kalau mu'alaf kepingin masuk Islam, mukadimahnya melalui Nahdlatul Ulama saja. Karena Kiai-Kiai NU, Duriyah Aulia Utis'ah itu menyampaikan dengan ajaran yang enak. Hai orang-orang Papua, wahai orang-orang non-muslim yang ada di Indonesia dan bahkan dunia, masuklah Islam semua. Yang penting Jumatan dulu, nggak usah sholat 5 waktu dulu, itu memberatkan. Oke. Sholat Jumat dulu sepekan sekali. Sebab itu ditiru oleh aliran Islam Metu Telu yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Mataram sana. Karena apa? Dulu di Indonesia juga ada wong abangan. Wong abangan itu nggak ngelakoni sholat 5 waktu. Ya sakolo-kolo ngelakoni, sakolo-kolo orang ngelakoni. Sing penting Jumatan dulu. Tapi gue bertahap itu loh, nggak terus mandek di situ. Wes, rasa sholat orang ngono, orang ngono. Nanti akan disempurnakan lagi oleh ustadz-ustadz kiai-kiai setelah Wali Songo. Akhirnya ya sampai sekarang ini, gitu loh maksudnya. Jadi toleransinya sangat tinggi, baik terhadap sesama seagama ataupun di luar agama. Gitu Kang Sodikin. Jadi masalah Piagam Madinah, Piagam Jakarta dibawa ke PBB Pak Kiai bisa untuk masukan. Pak mana berikutnya? Pak Alex. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sami-sami kita ngaji bersama Pak Alex. Maaf di luar tema tentang niat. Saya kok memahami bahwa niat ibarat sugesti kepada apa yang kita baca dalam niat tersebut. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Niat itu fil qalbi wa talaffuz biha sunnatun. Menurut Imam Syafi'i, menurut madhab tarjihnya juga menganjurkan niat untuk diucapkan dengan lisan, karena hati itu ibarat jaran atau kuda, bisa lari kemana-mana gitu loh. Akhirnya ditambat, ditaleni dengan tali kekangnya, maka terprogram, terfokus pada satu tujuannya itu. Nah, kalau menurut Muhammadiyah nggak perlu nawaitu saumahuddin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati fardhan lillahi ta'ala, tidak perlu sholli fardhul isya'i arba'a rakaat, nggak perlu. Wong niat ya niat, ora perlu diucapkan seperti itu. Ya intinya memang ada di dalam hati. Oleh sebab itu untuk tuntunan anak-anak kita, generasi kita ya ditulis itu nggak apa-apa, untuk tuntunannya itu, tuntunannya supaya mengarahkan orang yang mau melakukan ibadah itu agar sesuai dengan tujuan. Itu niat. Jadi kalau memang tidak diucapkan nggak apa-apa. Niat itu ibarat sugesti. Niat itu dicatat menjadi amal yang mengandung nilai pahala. Niat melakukan kebaikan itu sudah dicatat, apalagi melakukannya dicatat berkali-kali lipat. Tapi kalau niat keburukan tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Jika meninggalkan dapat pahala, jika melakukan mendapat dosa beneran ya, karena melakukan gitu. Itu masalah niat nggih. Jadi innamal a'malu binniyat. Nah, al umur bil maqasid itu menurut standar istilah usul fikih namanya. Al-umur bil maqasid, setiap perkara itu tergantung tujuannya, tergantung tujuannya masing-masing. Sama-sama sholat 4 rakaat, tapi
Tergantung apakah sholat duhur atau sholat asar pada waktu jamak takdim atau takhir, atau sholat isya pada waktu menjamak sholat maghrib dan isya. Nah ini bagaimana ceritanya? Ya inilah yang membedakan setiap amal itu adalah niatnya masing-masing. Walaupun kelihatannya amal dunia, tetapi kalau niatnya itu akhirat, makanya menjadi akhirat. Raden Haji Omah Irama itu kelihatannya menghibur kita, tapi niat beliau adalah untuk menyeimbangkan sistem alam. Karena banyak umat manusia yang suka dengan kesenian. Kalau tidak diimbangi dengan nada dan dakwah, maka ya ummah ini akan rusak, terbawa mafsadah itu. Nggih, begitu Pak Alex, nggih. Mohon pencerahannya sami-sami nggih, begitu sementara jawabannya nggih. Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Ihya Habaib harus dikeluarkan dari pengurus NU. Akal licik munafik merusak akidah. Nggih, insyaallah kita tetap menyampaikan terus nggih Pak Toko Suryo. Masalah ini tetap sudah sering saya sampaikan sampai sekarang, tetap istiqomah kami sampaikan bahwa pengurus NU itu harus steril ya dari habaib, baik yang ada di ranting sampai PB sampai mustasyarnya. Nggih. Paling halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura hadir siap nyimak nggih. Martapura Kalimantan Selatan. Kiai-kiai Martapura ada yang menghubungi saya. Alhamdulillah banyak yang saya kirimi file-file yang bisa dikaji oleh beliaunya. Akhirnya beliau mendukung kita. Alhamdulillah paling halu ini juga Waalaikumsalam mendukung perjuangan kita. Karena Martapura itu masih basis sejak dulu kala itu. Martapura harus ingat seorang tokoh kiai yang bernama Demang Lehman itu. Ingat itulah. Nanti ketemu Pangeran Antasari ya. Ingatlah perjuangan beliau dalam memerdekakan rakyatnya, rakyat Banjar, rakyat Martapura, rakyat Batu Licin di sana, semuanya, Sebamban sana, semuanya. Kalau nanti melangkah sampai ke kepulauan sebelah timurnya itu ya, nah itu ada kerajaan jin yang ada di sana. Nanti kita bahas lagi. Pak Nur Hadi, tolong diluruskan silsilah wali ngetos Nganjuk Pak Kiai karena dibalawikan. Sudah tadi Pak Nur Hadi sudah saya sampaikan di mukadimah. Pak Pamungkas mana? Besok tanggal 21 Guru Gembul ke Surabaya. Apakah Pak Kiai jadi live bersama Guru Gembul? Asal live-nya tidak bersamaan dengan piala AFF, banyak yang akan menyaksikan. Kalau begitu nggak usah Pak Pamungkas mana, karena AFF itu penting. Kita ini toleransi. Oleh sebab itu kalau pas saya live kok ada acara live juga sepak bola, pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan luar ya, dengan lingkup Asia Tenggara, ASEAN ya gak apa-apa nonton sepak bola dulu. Masalah ngaji dengan saya kan gak harus di live-nya, nanti kan bisa versi rekamannya kan begitu Pak Pamungkas mana berarti AFF itu penting. Jadi nonton AFF dulu. Masalah Guru Gembul nanti ya beliau kan orang sibuk lah, belum tentu saya juga satu kan ya sibuk juga, sama-sama sibuknya. Adik Ja'far Rohadi insya Allah orang yang sangat-sangat visioner ya. Seharusnya yang menduduki dan mengganti posisinya orang-orang seperti beliaunya. Ini sudah ketemu gantinya, ternyata ya itulah. Ya seorang anak muda ya, tahun 2001 lahirnya ya, seorang anak pedagang kelondongan ya, orang biasa. Cuma ya sekolahnya sampai kemana-mana ya, tapi sayangnya itu ya semua ada kelemahannya. Harusnya bisa merangkul semua, tidak terlalu moderat ya, tidak harus hafid Quran 30 juz, tidak harus. Yang penting komunikatif, terus memiliki prinsip yang benar-benar. Ini kan duta perdamaian antara agama, antara kelompok masyarakat pemeluk agama yang ada kan. Tugasnya kan itu utusan khusus presiden kok. Harusnya orang yang umurnya cukup. Nah ini masih muda. Ya ini masih muda. Siapa namanya ya? Sudah kok, saya sudah dapat kiriman dari kepresidenan sudah ya. Sudah dilantik nih. Bukan bukan, tapi ada. Ya hafid Quran yang dekat dengan Margabah Salamah juga. Jadi termasuk ya salafus soleh, tapi semoga saja netral itu aja. Pak Pamungkas mana begitu Indonesian man
Video konser sholawat Pak Syekh Abdul Qadir di Tulungagung menyebut LDI bolone NO asal jeplak itu Kiai. Coba deh suruh ke markas besar LDI Burungan Kediri jadi imam sholat, nggak bakalan orang LDI mau jadi makmum Kiai. Mau Pak Indonesian Man, tapi niat mufarokoh. Luarnya itu makmum, tapi hatinya itu nanti iadah diulangi lagi atau niat mufarokoh. Karena apa? Imam itu selain dari golongan saya, itu tidak sah sholatnya. Karena ilmunya itu tidak mangkul, masih kafir, belum biat dengan al-imam. Termasuk nama sekarang itu Abdul Aziz Sultan Aulia. Nggak biat kepadanya, ya berarti nggak sah Islamnya, masih kafir itu. Jadi Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakhof itu masih belum luas wawasan tentang keagamaannya, masih hanya sekedar ya sekolah kurungu-kurungu tok, kurang waspada. Bahayanya bisa diperdaya untuk memperdaya orang-orang NU saudaranya. Habib Rizik gurune LDI bolone NU sejak kapan? Ini bahaya loh ya. Ini bisa digugat ini oleh Ansor Banser itu. Oleh sebab itu Banyuwangi sekarang bergerak ya, menolak mentah-mentah. Karena apa? Tidak hanya itu. Di dalam bukunya Kiai Imaduddin Utsman ini juga menerangkan tentang bahwa ada bukti videonya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakhof waktu ziarah ke Tarim sana itu ada raudhah sendiri. Raudhah selama ini yang kita kenal itu kan yang ada di Madinah. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Nah, raudhah. Lah ini ada raudhah sendiri di Tarim itu. Siapa yang mengatakan? Ya dari kitab-kitab Ba'alawi lalu disampaikan oleh Habib Syekh ini gitu. Nah, ini berbahaya. LDI Burungan, pusatnya itu di Burungan, Menara Asmaul Husna. Itu di atasnya itu emas kayak Monas. Nggih. Jadi bahaya. Ada penyangganya yaitu Gading Mangu. Ada penyangganya lagi yaitu di Kertosono, Nganjuk itu. Nggih. Gading Mangu Perak ini ikut Jombang, pulang yang Kertosono kan ikut Nganjuk ini, ikut Nganjuk, perbatasan itu loh, begitu Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Kiai. Mahasiswa Indonesia di Tarim, akun nasab palsu terjun ke seantero Yaman. Fakih hanya dikenal sebagian klan Ba'alawi dan mereka dikenal suka menghias kuburan. Memang begitu Pak Fuad Al-Jihad. Di Tarikh Tarikh Hadramaut ini tidak ada yang namanya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, yang ada itu Muhammad bin Ali Alawi. Bin Ali Alawi itu bukan dari Ba'alawi versi sekarang ini, bukan. Sama seperti Ali bin Ba'alawi lalu ditafsiri jadi Ali Kholik Kisam. Enggak ada. Jadi tarikh tertua, Tarikh Al-Ba ini sudah ada di tangan kita. Mereka nggak bisa mengelak kayak apa, nggak bisa. Selain dari 5 kitab yang sudah saya sampaikan keseluruhan Yaman, ini khususan Yaman. Lalu Tarikh Hadramaut setelah Al-Ba ini ada tarikh-tarikh karya Soleh Al-Hamid dari marga Al-Hamid Ba'alawi. Dan ada yang Asyatiri juga ya Ba'alawi. Kalau Al-Katiri itu non Ba'alawi, tapi Asyatiri itu Ba'alawi. Jadi harus beda loh, gitu. Al-Katiri seperti yang ada di timur-timur itu kan Mari Al-Katiri ya. Ya itu Al-Katiri itu non Ba'alawi. Seperti marga Hasan itu loh. Haikal Hasan itu sama seperti ini, hampir sama. Wallahu alam, masih saya teliti. Marganya Baros. Hasan Baros, Haikal Hasan Baros itu apakah Barosnya atau Hasannya yang dipakai? Kalau Hasannya ya harusnya non Ba'alawi mendukung perjuangan ini. Lah, Kang Mas yang novel Ngamukmin Ngamuk Ba'mukmin itu bukan Ba'alawi Kang. Sampai kapanpun jenengan pakai udeng-udeng kayak gitu itu bukan Ba'alawi jenengan. Percuma jenengan ngawulo ke Ba'alawi, nggak akan bisa jadi Ba'alawi. Jenengan akan jadi jongosnya Ba'alawi. Mundurlah dari FPI, mundur gabung dengan kita-kita ini. FPI saya sangat kasihani, saya kasihan sama jenengan-jenengan. Front Persaudaraan Islam itu niatnya bagus, tapi caranya yang tidak bagus. Zamannya yang berbeda. Kalau dulu dibutuhkan, oleh sebab itu FPI itu harus ngelebur ke Banser Ansor saja.
tinggalkan Ba'alawi, tinggalkan habaib semua. Nggih, begitu nggih. Fatal jihad. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur kepada amin. Matur suwun wa anta kadzalik ya Syekhi Joko Nur. Ya akhinal karim. Nggih, Joko Nur. Ibu ini Bawanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kiai Nur. Makin banyaknya kajian Kiai muda dan sepuh percepat turunkan nasabah alawi, perkokoh kajian Kiai Jimaduddin Usman, Kiai Nur Ihya, Trisula, Kiai Madura, Gus Aziz dan lain. Nggih, siap Bu Heni Wibawanti. Ini perjuangan kita bersama. Jangan jenengan hanya menyebutkan nama-nama termasuk saya. Jenengan termasuk juga. Sama semuanya terlibat dalam perjuangan ini. Karena tidak bisa perjuangan ini hanya digawangi beberapa puluh orang saja, tidak bisa. Keseluruhan rakyat Indonesia harus bangkit bersama. Sekali lagi bukan memusuhi ya, tapi menyadarkan mereka ini. 50 tahun yang akan datang, jumlah keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini akan bertambah 10 kali lipat dari sekarang. Lalu semuanya akan mengaku sebagai cucu Nabi semua. Mau jadi apa negeri ini? Pasti akan dikangkangi. Buktinya, kepingin tahu buktinya. Wali Kota Probolinggo masa bakti 2019 sampai 2024 yang lalu itu dari marga Ba'alawi, dari marga Al-Habsyi. Mohon maaf, ini saya sampaikan karena nemen. Selama bertahun-tahun berturut-turut dana untuk bantuan lembaga pesantren yang ada di wilayah Probolinggo Kota itu diarahkan ke pesantrennya. Yang baru ini 10,9 miliar untuk bangun pondoknya. Dulunya ada juga untuk transportasi 1,3 miliar. Jadi digagahi sendiri berturut-turut. Yayasannya saya tahu, tempatnya saya tahu. Ini ciri-ciri Ba'alawi itu seperti itu, walaupun tujuannya untuk pesantren ya. Oleh sebab itu kalau bisa anak putra-putri kita orang usah di pondok pondoknya Habib. Pondokkan ke pondoknya Kiai Jimaduddin Usman. Pondokkan ke pondok-pondok kiai-kiai kampung itu, kiai-kiai setempat itu. Karena apa? Di pondok pesantren yang dikelola oleh habaib itu akan mencetak budak-budak baru. Akan mengakar kuat posisi mereka. Ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ini fakta gitu loh. Dan ini sudah mau dibuka lagi ke publik oleh anggota dewannya Probolinggo sana. Sudah ada di media kok. Saya sudah tahu sejak lama ini karena saya berbincang dengan anggota ketua MUI Probolinggo dan saya sudah disampaikan ternyata oh begitu ya. Jadi wali kota dari kalangan Ba'alawi itu nanti kalau ada bupati, ada gubernur, ada menteri yang dari kalangan Ba'alawi nanti bisa nemen mana itu. Jadi sebab itu alhamdulillah kemarin ikut nyalon nggak jadi. Nggak jadi. Nggih. Alhamdulillah nggih. Ben bejane. Assalamualaikum ya Nur. Usul untuk PWLS berziarah ke makam-makam pahlawan di kota masing-masing. Apa ada nama Habib di TMP? Mengingatkan Habib lewat tulisan sudah cukup 3 tahun selanjutnya pakai pentungannya ya. Nggih. Nggih Pak Ben bejane nggih. Memang ya nanti kalau misalkan kita diam, misalkan wis ya ada tugasnya masing-masing nggih ben bejane. Ada yang bagian lapangan, ada yang bagian ruangan. Jadi saling bekerja sama. Dulu Pak Karno itu juga gitu. Pak Karno itu nggak pernah mengangkat senjata. Tapi melalui dialog, melalui diskusi ya, diplomasi gitu. Pak Karno itu. Oleh sebab itu Pak Harto sempat iri. Karena Pak Harto itu yang ngangkat senjata yang soro ya. Yang akhirnya ya itulah namanya lah itu politik dia seperti itu. Aku yang paling berjasa. Nanti akan jadi seperti ini lagi. Kalau PWLS semakin besar nanti akan orang berebut mencari keuntungan dan saya tidak ingin seperti itu. Oleh sebab itu kita ini berjuang harus lillah billah, lillahi ta'ala, ikhlas. Jangan sampai kalau masalah keuntungan itu urusan belakangan. Yang penting untuk keumatan ya. Jadi bukan berarti dikasih keuntungan duniawi nggak tetap para kiai saya tahu niatnya pasti bagus. Seandainya pas ceramah dapat bisarah ya paling kembali ke ummah paling. Bukan untuk foya-foya. Bukan nggih. Begitu nggih. Om Jinku, bersihkan struktural NU dari para KP Klan Ba'alawi dan kroninya, pilihlah ketum PBNU yang cerdas dan amanah. Siap Om Jinku nggih. Besok pertemuan Kongres Jatman yang ada di Donohudan, Boyolali,
Solo, Surakarta. Nggih, insyaallah kita dukung mereka. Nggih. Kalau masalah MLB nanti monggo silahkan, itu urusan beliau-beliau yang ada di dalamnya. Nggih. Mas Anom, Kang Rohman, mohon pencerahannya Pak Kiai. Kalau berdoa waktu tidur di atas kasur, apakah dalam keadaan tengkurap atau miring? Diperbolehkan dalam Islam? Terima kasih Pak Kiai. Nggih. Tengkurap, miring, ya, menggurup atau melumah itu boleh-boleh saja, tetapi yang lebih afdol itu seperti posisi Syikil Aiman itu berada di bawah, menghadap kiblat, kepalanya di sebelah utara. Itu yang paling afdol, nggih, begitu nggih, Kang GG Rahman. Jadi nggak apa-apa, yang penting berdoa. Yang penting berdoa. Ya, tergantung juga posisi kamarnya seperti apa. Itu bisa kalau pas tidur itu ya memang seperti orang mati itu. Ya kan? Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau memang nggak seperti itu ya nggak apa-apa, ini hanya afdolnya saja. Itu. Jadi tidak wajib, itu tidak wajib. Tergantunglah selera masing-masing, sama seperti rumah itu. Maksudnya rumah udah madep podo kan, enggak. Orang itu yang beda-beda. Yang penting nggak madep guru itu saja. Rumah pintunya menghadap ke atas. Yang penting madep ngulon, madep ngidul, madep lor, madep ngetan itu enggak masalah. Nggih, begitu nggih. Mas Anom tadi sudah nggih. Pak Solihin Maulana, assalamualaikum Kiai. Saya sering lihat di YouTube Gus Bah itu masih cium tangan Habib yang lebih miris lagi. Habibnya Habib muda. Mohon pencerahannya Kiai. Semoga Kiai sehat, banyak rezekinya. Amin. Matur suwun Pak Solihin Maulana. Gus Bah itu harus memiliki kitab Al-Baha. Nah ini loh. Pengumuman untuk Gus Bah nanti bisa melihat di haizin.com yang kami sertakan di link deskripsi di bawah video kami. Tarikh Al-Baha Gus Bahauddin Nur Salim harus wajib memiliki tarikh ini. Seperti nama panjenengan. Bahauddin itu kebanggaan agama. Agama Islam ini akan bangga memiliki ulama yang seperti Anda. Gus Bah harus memiliki kitab Al-Baha. Nah, harusnya beliau ya menjaga marwahnya. Ya mungkin beliau menerapkan hukum adab berdasarkan tasawuf. Adab itu di atas ilmu, yang akhirnya beliau menghormati seperti itu. Tapi menurut saya ya saling menghormati. Sebab apa? Kalau berlebihan menghormati habaib, apalagi habib-habib muda yang tidak alim ya, nanti akan bandul ndas, akan malah tambah kesombongannya, tidak waras. Begitu nggih, Pak Solihin Maulana. Jadi mungkin begitu tawaduknya Gus Bah terhadap semua orang kemungkinan nggih. Tapi alhamdulillah Gus Bah itu nggak mau joget-jogetan kok. Dan beliau termasuk waspada. Semoga saja ada harapan. Sayangnya Gus Bah masih belum terbuka untuk mengakses kitab-kitab yang kami miliki, yang tidak ada selama ini dimiliki oleh para ulama dan kiai yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu ayo jangan malu lah, ayo saling berbagi. Pak C, zikir saman itu sanadnya dari mana Pak Kiai? Kok lain apa ajaran kaum sufi, sama sepertinya dilakukan di Mangunsari? Mangunsari Tulungagung nggih, Pak C nggih. Nggih. Nah, zikir saman itu bagian daripada sufi ya, sama seperti kalau di Nahdlatul Ulama itu kan ada Al-Banjari itu. Al-Banjari yang kan macam-macam, ada yang begini. Pak. Ya Nabi. Ya, sama seperti ini kan termasuk pergulatan jiwa menuju kesucian jiwa. Termasuk paham tasawuf lah, bagian daripada paham tasawuf. Dibalut dengan kesenian supaya menarik banyak umat manusia. Dakwah dengan cara itu yang akhirnya kadang-kadang dilambari dengan ilmu-ilmu kadigdayan, termasuk tarekat Arifah itu ada yang kejadukan juga, macam-macam, termasuk Qadiriyah. Qadiriyah itu juga ada ilmu tenaga dalam, asma bintang songo namanya, ada jurus-jurusnya juga, itu untuk daya tarik, karena memang dulu para mursyid Torekoh itu juga tidak hanya polosan syariat saja, tapi ya hakikat tarekatnya menuju ke ma'rifatnya juga. Jadi zikir saman itu sanadnya dari mana? Nggih, dari pertama kali masuk ke Aceh ya, tari saman, akhirnya dilambari dengan zikir-zikir Islam, akhirnya masuk ke Kalimantan Selatan, jadi Al-Banjari, masuk ke Jawa, ya, akhirnya jadi sejenis tari-tari. Sekarang mungkin diaplikasikan dalam tari muter gitu loh.
tari yang muter itu nggak bingung-bingung itu loh, dari Turki itu loh, tari muter itu. Tari muter keliling terusnya. Sama seperti itu, sama seperti perputaran bumi. Pak Hari Agus, assalamualaikum kayak dari ngas sami-sami. Kang Brot, assalamualaikum. Jakarta Barat Hadiri Ainur. Di daerah semakin banyak akar rumput melakukan penolakan masif. Sudah nggak berlaku lagi kualat lagi ala Fakihil Muqaddam. Pulau Jawa cerdas matur suwun Kang Brot dari Jakarta Barat. Terima kasih. Jakarta Barat perbatasan dengan Tangerang, Banten. Alhamdulillah saya dapat laporan dari guru saya yang ada di daerah Banten lah, Banten. Itu Cipondoh. Itu sudah banyak ibu-ibu muslimat yang biasa membaca rotib Al-Haddad itu sudah tidak lagi. Alhamdulillah kabar yang sangat baik, bukan karena saya, bukan karena guru saya, bukan karena hidayah Allah Ta'ala, melalui usaha-usaha kita bersama, bahwa tinggalkanlah rotib-rotib Al-Haddad itu, baik wirdul latif juga tinggalkan, baca Quran saja, ya rawatib tahlil saja, nggak apa-apa. Kalau memang mau melakukan doa-doa ya pokoknya berzanjinan, dibaan, syarofil anam, azaban, naduman saja. Nggih, Kang Brot, Om Jinku sudah baca salawat. Apa benar Tengku Mudakori berbelok dukung Pak Alawi? Kalau menurut saya belum berani menyimpulkan Pak baca selawat, karena beliau itu memiliki jurus ngawuriyah. Ya, ini ya nanti bolak-balik pikirannya itu berubah-ubah. Pikirannya berubah-ubah. Saya ya ketemu beliau langsung muwajahah. Jadi ya biarkan sajalah, biarkan sajalah. Intinya saya nasihati Kang Mas Tengku Mudakori, ya kita berjuang ini tidak ingin keuntungan atau nama besar. Toh kalau nanti dibutuhkan ayo sama-sama itu. Misalkan saya kok gak dilibatkan, aku yang turut melakukan perjuangan, saya kok gak diuangkan. Enggak, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ini nanti akan mencederai niat tulus ikhlas kita. Nanti tidak akan menghasilkan hasil perjuangan yang bermakna. Nggih, harus ikhlas. Nggih. Tidak seperti dulu waktu perang melawan Belanda, ingin saya menjadi tentara dan dapat gaji, ya enggak seperti itu. Nggih. Baca selawat. Pak Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek ngaos, semoga bermanfaat agem seluruh umat Islam senusan. Amin. Matur suwun Pak Hari. Salala, majulah ke nuswantorane kene harga mati nggih. Amin. Cacankan ditunggu nggih siap. Faradan Farihin. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Yai. Nggih sugeng dalu. Mugi Pak Yai sak keluarga kaparingan sehat walafiat. Derek ngaos mugi dados manfaat. Amin. Matur suwun. Salala. Terus berikutnya ini tulisan dengan banyaknya, harus saya baca semua ini. Saya baca semua. Okay. Pak Faradan Farihin. Sudah. Farihin berarti terus berikutnya Pak Rian Andika. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Mudah-mudahan di setiap masjid ditempel pemberitahuan atau himbauan berkenaan dengan bahaya ajaran khurafat Ba'alawi dan pembelokan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nggih, harusnya begitu nggih, Pak Rian Andika. Ada juga santri-santri Nahdlatul Ulama, lulusan pesantren yang ada itu bela Al-Fakihil Muqaddam. Katanya jelas ini ada manuskrip Al-Masra'ur Rawi, ada manuskrip Al-Jauharus Syafaf yang kami tampilkan itu ya. Masih dibela-bela, itu enggak begitu ya. Ini sama dengan Abu Bakar Al-Adni. Pembelaan itu sudah terlanjur telat, Kang. Telat. Coba baca kitab karya dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang menerangkan bahwa siapapun dia jika mengatakan anallah itu berbahaya bagi dirinya sendiri dan bagi umat Islam lainnya. Enggak ada. Ya, walaupun dalam kondisi satohat atau kondisi majdzub ya, atau kondisi tidak sadar diri atau apa, tetap enggak bisa. Bahkan itu kalau menurut hukum fikih ya bisa dihukum kok. Itu bagian daripada ya murtad malah. Mohon maaf. Oleh sebab itu hal bin Ali wallah qala na'am anallah itu jelas tulisannya, bukan itu merupakan kata-kata satir ya atau enggak. Toh misalkan itu tergantung niat ya, tetapi tetap tidak boleh seperti itu. Misalkan ana al-haq, misalkan aku adalah pembawa kebenaran, misalkan itu enggak masalah. Tapi anallah gitu loh. Anallah. Sama seperti jika Pak Rian Andika buktikan fakta yang ada. Kalau Mbak Alawi yang muda-muda, tua-tua, itu kan ya begini doktrinnya. Kamu walaupun ahli maksiat, ahli dosa sekalipun, asalkan mencintai
Ahlul Bait mencintai saya, insya Allah tetap masuk surga. Siapapun Anda dapat syafaat dari kami dan datuk-datuk kami. Kan begitu nggih ceritanya nggih. Berarti Habib Ba'alawi itu bisa menjamin surga. Malaikat saja bisa diintervensi. Gusti Allah saja kalah kok. Gusti Allah itu kalau mau menurunkan bala harus ada izin ACC dari Wali Kutub Ba'alawi kok. Piye tah kurang apanya coba ya. Kalau ada yang membela Al-Faqihul Muqaddam ya enggak membaca kitab karya-karya Ba'alawi yang begitu banyaknya lalu meneliti memahaminya, hanya sekedar memahami satu kitab saja lalu menyimpulkan ini tidak apa-apa, ini kan bahasa-bahasa ahli makrifat. Enggak bisa, tetap enggak bisa. Jadi begitu Pak Rian Andika. Berikutnya One Bay. Sebenarnya para Habib Ba'alawi itu sudah tahu kalau mereka itu keturunan Yahudi Askenazi, tapi tidak mau mengakunya karena sudah keenaan hidup dalam kedustaan nasabnya. Ini Pak One Bay termasuk perilaku kita yang mendukung mereka. Ada bantuan kita yang justru malah menghamba kepada mereka sehingga mereka tambah yakin ya dengan kebodohan dan kesombongannya, kedustaannya. Kita itu turut serta ambil bagian dalam mereka tetap bertahan dalam kesombongannya. Oleh sebab itu berhentilah untuk percaya kepada Habib Ba'alawi semuanya. Saya tidak bisa membedakan. Saya sering menyampaikan bahwa saya ini orang bodoh. Kalau disuruh membedakan mana Habib yang benar dan mana yang tidak benar itu saya nggak mampu saya. Karena saking rata itu, 99% itu. Saking rata mereka. Rata. Yang tua, yang muda, yang baru-baru lahir yang kecil-kecil ini yang bahaya itu. Doktrin, didoktrin. Lahir cengar sudah jadi ndoro. Menjajah ya umat Islam lainnya. Berbahaya. Sadarlah wahai kawanku. Nggih, kita ini turut serta mendukung. Oleh sebab itu nyombongi wong sombong itu oleh supaya ora sombong. Mari waras sombongi, berhenti kesombongannya. Nggih, warok sudra. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Usul Akabair PBNU, Akabair sih. Susul Akabair mesti gimana? PBNU dan MUI suruh baca kitab-kitabnya Ba'alawi agar paham dan tidak selalu kesunudan saja. Menganggap Ba'alawi itu paling benar. Nggih, leres bener. Sangat setuju Pak Warok Sudra. Tapi mereka masih belum mau open, terbuka. Penyakit ulama-ulama kita, guru saya itu berpesan, yang paling saya takut adalah orang alim yang ngakunya alim tapi males belajar untuk menambah ilmunya. Itu yang paling berbahaya. Kalau orang awam itu gaya bermasalah tapi nggak begitulah. Tapi orang yang sudah mendapatkan amanah dari ummah, dipercaya ya, yang menduduki ya amanah dipercaya oleh ummah, kok malah malas belajar nambah ilmu pengetahuan yang maslahah, itu bagaimana? Ya karena memang selama ini tidak pernah mendengar itu. Banyak yang juga menyatakan ke saya itu kalau mendengarkan ceramahnya Kiai Nur Ekja itu kok aneh ya. Enggak seperti biasa. Ya ini namanya ilmu agama yang terupdate itu loh. Memang ya, jangan aneh enggak pernah mendengar ya. Tapi coba dipikir-pikir ya diwalak-walik wale-wala ketemu dewi lah. Ya, ini namanya belajar kok. Saya tidak pernah memaksa kepada siapapun untuk mengikuti saya. Cuma saya hanya memaksa panjenengan untuk menambah ilmu pengetahuannya. Nah, gitu saja. Tidak wajib. Coba dipikir-pikir. Nanti enak apa enggak apa yang saya sampaikan. Ini berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Cuma ada yang beda dalam masalah asumsi, interpretasi saja, pemahamannya saja. Insya Allah ini lebih enak, ringan. Sehingga kita dalam memahami agama ini tidak hanya berdasarkan dogma, keyakinan saja, tetapi juga berdasarkan ilmu pengetahuan, akal sehat kita. Nggih begitu nggih, warok sudah kayak ya, kayak Ponorogo ya. Farma 20 _ Dian Ayu Widyasuti. Mana kebangkitan ulama abad 21 kok cuma aku senudon meletre. Nggih leres. Di Sidoarjo kemarin itu kan digaungkan abad kedua Nahdlatul Ulama. Nahdlah itu bangkit, ulama itu orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu harus bangkit. Lah bangkit kok malah ditekan. Ya Haji Madudun Sunan dipecat.
Itu bagaimana? Dikasih masukan kok malah tambah, oh, suladap kualat. Oh, goblok, nggak perlu belah itu pito. Itu bukan berarti bangkit. Tapi, apa ini? Meletre malah jatuh ke jurang kebodohan. Paling-paling halu. Hari Minggu ini, Hol Pangeran Syarif Husin di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar yang diakui oleh Habib Ba'alawi yang bermarga Al-Bahasim. Paling-paling halu. Bahasim itu masih belum 100% diakui oleh Rabithah Alawiyah loh, nggih. Paling-paling halu. Karena masih ada silsilah nasabnya yang bermasalah, nggih. Kalau diakui menjadi marga Ba'alawi, berarti ya pasti ada kong kali kong. Bahasim itu masih belum resmi 100% sama seperti bin Yahyanya Habib Lutfi. Kalau Habib Lutfi meniru Habib Utsman bin Yahya Mufti Belanda, nah itu tidak sesuai. Anak-anaknya beda. Ini sama seperti silsilah Ba'alawi leluhurnya dulu. Di dalam Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas, di dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, itu Ba'alawi mengaku bahwa itu leluhurnya, tapi bukan. Karena apa? Ada nama-nama yang tidak sama seperti nama-nama leluhurnya. Hasan bin Ali itu nggak ada di dalam nama-nama leluhur Ba'alawi. Oleh sebab itu mereka bingung, akhirnya nyantol ke sana kemari. Di antaranya termasuk Muhammad bin Ali Alwi yang meninggal tahun 652 Hijriah yang ada di dalam Al-Baha ini. Padahal wafatnya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu wafatnya 653. Jadi di dekat-dekatkan tarikhnya supaya kelihatan mensejarah itu. Asli ada dokumentasinya. Itu padahal itu hanya karangan omong kosong, tulisan kosong belaka. Nggak ada fakta buktinya. Tarikh Al-Baha, Tarikh Hadramaut pertama kali, Tarikh Hadramaut, Tarikh Al-Baha ini. Nah, ini nanti saya sampaikan ke panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, Panji Sekonder, Pak Kiai, ada tawasulnya Ba'alawi ke Maula Dawilah. Namanya aneh. Jangan-jangan juga fiktif kayak Faqih Ibnu Qudam. Dawilah itu adalah nama daerah. Sama seperti Aidit, Pak Panji Sekonder. Maula Aidit itu ya nama sendiri. Aidit itu marga. Maula Aidit. Lah, Dawilah itu tempat kelurahan. Akhirnya penguasa di situ adalah Maulat Dawilah. Antara Maula dengan Sohib itu hampir sama. Ingin mengakui satu wilayah kota. Sohib Mirbat, Sohib Solo, Sohib Gresik, Sohib Malang, dan seterusnya. Jadi kalau tawasul ke Muhammad yang pertama kali Maulat Dawilah itu Muhammad namanya. Muhammad Maulat Dawilah. Nama-nama gelar Ba'alawi itu baru terkenal setelah Al-Ghuror, Al-Masra, Syarhul Ainiyah, Udul Almas, dan seterusnya. Dulunya nggak ada. Jadi itu buatan tahun-tahun baru ini saja. Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu Muhammad aslinya. Muhammad itu ayahnya Abdurrahman As-Sakaf. Abdurrahman As-Sakaf itu ayahnya Abu Bakar As-Sakron. Ayahnya Abdullah Al-Idrus. Ya. Terus Abu Bakar As-Sakron memiliki anak yang bernama Ali, pengarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah itu. Jadi kalau Muhammad Maulad Dawilah itu anaknya Ali Sohibud Darab. Ali Sohibud Darab itu anaknya Alwi Al-Ghuyur ya. Sohibud Darab Al-Ghuyur kok bolak-balik. Nama Muhammad Ali Abdurrahman. Abdul Malik itu jarang namanya balik Abdul Malik. Jadi Abdul Malik yang hijrah katanya Abdul Malik Ahmad Khan ke India itu bukan. Itu Abdul Malik saudaranya Muhammad dari Bani Jadid. Wes biasa itu ngaku-ngaku gitu. Jadi sebab itu Ahmad Khan itu enggak ada. Ahmad Khan itu India sana loh, India. Gelar India tapi Abdul Malik dan Ba'alawi enggak ada. Enggak ada, itu gawe-gawe aja. Muhammad Maulad Dawilah, anaknya Ali Sohibud Darab,
Ali Sabur anaknya Alwi Al-Ghuyur, Alwi Al-Ghuyur anaknya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, Al-Faqihil Muqaddam anaknya Ali, Ali anaknya Muhammad Sohib Mirbat, Muhammad Sohib Mirbat anaknya Ali lagi Kholiq Kisam, Ali Kholiq Kisam anaknya Alwi Asani, Alwi Asani anaknya Muhammad Maneh, Muhammad anaknya Alwi Al-Awwal, Sohib Robito Alawiyah itu Alwi Al-Awal namanya. Alwi anaknya Ubaidillah, Ubaidillah anaknya Ahmad Al-Aba An-Nafat, katanya seperti itu. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, ketika saya menyebutkan silsilah nama-nama yang sampai nyambung ke Kanjeng Nabi, apakah saya mengisbat? Bukan. Sama seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apakah mengisbat? Bukan. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Sahabatnya, apakah mengisbat? Tidak. Tidak, itu hanya menyebutkan saja. GNR Family yang menemukan Makadam adalah Faqih Muqaddam. Makadam itu jalan gitu. Jalan Makadam itu loh, bukan Muqaddam, itu bukan Mukhaddam, Muqaddam. Muqaddam itu pendahulu dari yang didahului. Faqih itu orang yang sangat cerdas, ahli fikih. Muqaddam yang paling di depan. Nah, kalau semboyannya Yamaha paling di depan, ya sama seperti itu Muqaddam namanya, Faqih Muqaddam, tapi itu hanya karangan mereka saja. Di Tarikh Al-Hadrami, Tarikh Hadramaut nggak ada ceritanya. Life Wonders. Ayo seluruh warga negara RI kompak, nggak usah undang etnis gerombolan pengacau negara, tukang kuar-kuar, tukang dawir, tukang demo, pakai surban. Ingat Kiai Nusantara lebih alim, alamat dan santun, insya Allah seperti itu. Jangan itu sakno saya itu, kasihan. Tapi dilingno ya wangele gitu. Uangnya dielingno nggih. Berikutnya, doyan es teh. Masyarakat sudah susah dengan ekonomi dan permasalahan hidup. Ingat wahai Pak Alawi, nggak akan bisa kalian mencari uang dengan cara mengebiri nalar umat Islam selamanya. Kalian akan hancur, pasti hancur. Nah ini pesan dari doyan es teh. Doyan es teh kayak sendodolan es teh ngarepe Gus Miftah nggih. Anehnya itu Gus Iktam itu yang bela Gus Miftah. Inilah yang namanya mental-mental jongos, mental-mental penghamba, muhibbin, Habib Alawi. Mentalnya seperti itu. Tidak berjiwa merdeka. Oleh sebab itu, marilah kita bangkit bersama. Harus tetap boleh Pak Alawi berceramah di internalnya mereka masing-masing, tidak boleh berkhurafah berdasarkan karomah, ya, berdasarkan setengah mujizah, maunah, ya, berkuar-kuar di masyarakat dan ummah, nanti akan semakin menyesatkan. Tidak hanya itu, ini sudah saatnya unduh woing pakerti, menanam akan menuai. Ini sudah menjadi hukum alam ini. Oleh sebab itu, berhati-hatilah wahai kaum Mbak Alawi, sadarlah, bertaubatlah. Bertaubatlah, sekali lagi bertaubatlah, istighfar yang banyak, bahwa tuntunan pedoman kitab-kitab leluhur panjenengan itu bermasalah. Tidak ada catatannya, tidak ada referensinya. Oleh sebab itu, belilah buku karya Kiai Haji Matuddin Utsman, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu Kalian, Nasab Palsu Pak Alawi, Habib-Habib yang ada tidak hanya di Nusantara, Indonesia Raya, di seluruh dunia. Kena semua ini. Kena semua. Ini termasuk lebih berkualitas daripada kalangan pendidik, dosen, dekan yang ada di Al-Azhar Kairo Mesir sana, Maroko sana, di Suriah, Turki, Irak, Iran Qom, Al-Ahqaf University sana. Tidak, justru lebih berkualitas ulama Nusantara, Kiai Haji Matuddin Utsman dan kawan-kawannya. Sebab itu milikilah kitab ini, pesan melalui Shopee yang kami sertakan di link deskripsi di bawah video kami ini. Oleh sebab itu, jawaban dari Kaabsana Sabah Alawi dijawab dengan buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu Ba'alawi. Dan ini 300 kesalahan fatal, sedang, dan ringan. Ini tidak ada kesalahan yang menengah ataupun kelas berat, ya, fatal nggak ada. Hanya sekedar kesalahan ringan. Tidak kesalahan menurut saya. Hanya ada peluang untuk tambahan. Tambahan updatean lah, ya, termasuk diantaranya harus menyertakan kitab Al-Baha' fi Tarikh Hadramaut ini, diantaranya juga ketika menanggapi Abuya Abdullah Mukhtar dari Sukabumi harusnya menjelaskan secara lengkap, dan diantaranya ketika ada penyebutan
wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yasbutu bisyubuhat. Itu harus dijelaskan secara gamblang tentang kesalahan mereka supaya mereka mengerti bahwa mereka itu salah dalam tulisannya, dalam keyakinannya, dalam pemahamannya. Demikian tetap buku ulama Nusantara menggugat nasabah Alawi ini sahih 100%, dikurangi 1%, 99% sudah sahih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk semuanya, dunia sampai di akhiratnya. Semoga pertemuan kita malam hari ini senantiasa diiringi oleh ridho ilahi, dan kami mendapatkan kitab-kitab ini dari guru tuan guru saya, matur suwun, jazakallahu khairan ya syekhi wa ustadi dari Banten, dari Jawa Barat, dari Tangerang, Cipondoh sana semuanya. Semoga dibalas pada Allah Ta'ala menjadi ilmu yang bermanfaat dan maslahat untuk keluarga panjenengan sampai duriahnya. Begitu juga untuk panjenengan semua, para pemirsa dan pendengar di seluruh dunia. Semoga tulisan panjenengan yang belum terbaca tetap ada nilai pahalanya sebagai bukti dari perjuangan bersama ini. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita dan memaafkan, mengampuni kekeliruan, kekurangan, keteledoran, kesalahan atau dosa-dosa kita. Demikian pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita simak bersama penjelasan KRT Nur Ihya. Semoga dapat barokah dari penjelasan tersebut. Dan bagi kiai-kiai yang belum sadar, semoga cepat sadar. Dan bagi kita yang sudah sadar, bersyukur kepada Allah, karena tidak mesti bagi orang yang alim dapat hidayah Allah. Karena sudah kita lihat bersama bahwa kiai-kiai itu adalah orang yang bisa kitab dan paham agama, tapi tidak dapat melihat kedustaan mereka habaib. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.